Halo para pemirsa di seluruh jagat raya, bagaimana kabar kalian semua? Kembali lagi di Red In Film, sebuah channel yang akan memberikan sebuah pengetahuan tentang perfilman yang sangat mengerikan, yang berbentuk makhluk aneh di luar angkasa. Film ini sangat menjijikkan dan sangat menjengkelkan, namun filmnya sangat seru. Tidak usah banyak spoiler, kencangkan kolor pacar Anda Travirso. Di awal film, sebuah lokasi hutan yang begitu banyak asap dan terlihat seorang pendaki yang lagi sibuk mencari momen untuk pamer di medsos. Sehingga dirinya memutuskan dengan sang pacar mencari jaringan. Sehingga dirinya tidak merasa kalau dirinya tersesat. Come on. Betapa dirinya terkejut di saat dirinya ketika secara tiba-tiba HP-nya rusak, dan kemudian sang pacar mengajak beristirahat sebelum kembali ke titik awal dan secara tidak terduga. Singkat cerita, kita perlihatkan kepada seorang supir travel sebelum menjemput para penumpangnya. Dirinya sudah bersiap-siap untuk menjemput sang penumpang untuk diantar ke sebuah kota terpencil. Dan ternyata penumpang tersebut bernama Mary, dan diketahui wanita ini ingin pulang kampung karena selama 5 tahun sudah tidak pernah pulang. Dan beberapa saat kemudian mereka pun sampai ke penumpang terakhir. Kemudian dirinya membantu para penumpang dengan memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil. Secara tidak terduga pandangannya teralihkan oleh penampilan seorang gadis. Dia bernama Martha. Martha memutuskan duduk di depan dikarenakan takut mabuk dalam perjalanan. Lalu mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan, sang supir merasa terus diperhatikan. Dirinya yang tidak lain mata putih sebelah. Lalu dirinya mengaku jika matanya seperti ini diakibatkan karena keseringan main slot abjad. Mendengarkan kekurangan sang supir, Martha lagi-lagi menunjukkan kekurangan di wajahnya, yaitu luka bakar di wajah Martha. Di mana luka tersebut Martha mendapatkan kecelakaan mobil ketika orang tuanya masih bersama. Setelah perceraian keluarganya, hubungan Martha dengan sang ibu menjadi kurang baik. Dikarenakan alasan itu, sang supir akan mengantarkan Martha kepada mantan suaminya. Ya está bien, ¿eh? No sé qué tiene de divertido. ¿Lo hice por lo de ser tuerto? Pues tiene su gustito, señora. Malam pun tiba yang merasa jalannya berbeda dan mengarah ke alur yang lain. Lydia pun protes kepada sang supir. Lalu sang supir menjelaskan jika dirinya mengambil jalan hutan guna untuk mempercepat sampai ke tujuan. Karena untuk menghemat bahan bakar, akan tetapi ibu-ibu rempong tersebut tidak mau tahu karena takut di hutan terdapat banyak hantu-hantu seperti kuntilanak, pocong, dan lain sebagainya. ¿Qué pasa? ¿No os gusta el paisaje? Siempre. No se esfuerce. Conozco perfectamente el camino. Mobil pun terhenti ketika dirinya melihat kumpulan asap yang mengganggu pandangan jalannya. Entah apa yang diinjak, terlihat sang supir kaget apalagi dengan aroma yang begitu menyengat. Ternyata diketahui kumpulan asap itu berasal dari sebuah benda, dan sementara itu Martha merasa penasaran dengan sesuatu yang bergerak. Sontak Martha merasa kaget karena ada sesuatu benda yang sangat menjijikkan menyentuh dirinya. Di saat sang ibu ingin mengecek tangan sang anak, Martha merasa kesal dengan sang ibu dengan menolak. Melihat sang ibu merasa bingung dengan sikap sang anak, di sisi lain sang sopir masih mengecek sebuah benda aneh yang dia temukan. Namun karena dirinya harus secepatnya untuk mengantar para penumpang, sang supir mengabaikan sesuatu tersebut dan diketahui benda tersebut berasal dari luar angkasa. Tanpa mereka sadari, benda yang mereka lihat ternyata bukan hanya satu. Setelah mereka meninggalkan lokasi itu, Martha melihat tangannya yang ditusuk oleh benda aneh tersebut.
ternyata mengeluarkan darah dan secara tidak terduga, tiba-tiba mobil sang sopir radionya terhenti. Terlihat Marta begitu sangat aneh, namun sang ibu menyadarkan sehingga tiba-tiba mobilnya menabrak seseorang. Karena dari antara mereka lagi sibuk mengurusi Marta, namun anehnya tiba-tiba Marta kembali normal. Lalu Mary menyuruh kepada sang supir untuk mengecek keadaan orang yang ditabraknya. Ternyata orang yang ditabrak adalah wanita pendaki di awal film. Dan ternyata dia adalah seorang di awal film. Si pendaki menjadi sosok wanita aneh dikarenakan wanita itu masih hidup. Mereka pun berusaha untuk meminta bantuan di sekitar. Tanpa mereka sadari penyebab radio mati sebenarnya diakibatkan dikarenakan radiasi dari wanita pendaki ini. Karena tidak mungkin mencari bantuan dan akhirnya mereka memutuskan membawa wanita tersebut ke rumah sakit terdekat. Diperlihatkan Marta yang masih panik dikarenakan tergigit di jari tangannya. Singkat cerita mereka pun mencari rumah sakit yang ada di sekitarnya, yang belum tentu mereka menemukan rumah sakit, terlebih dikarenakan di setiap perjalanan mereka hanya dikelilingi hutan belantara. Kemudian sang supir menempatkan wanita pendaki tersebut bersama Mary di kursi belakang. Mary pun terus berusaha agar si pendaki ini tetap bertahan hidup, namun secara tidak terduga tiba-tiba tanpa mereka sadari wanita pendaki ini menyerang Mary. Sang supir pembahasannya mengarah tentang biaya untuk pengobatan wanita pendaki ini. Namun di belakang kursi Mary diberikan sebuah cairan kental melewati telinganya Mary. Marta yang mendengarkan keributan tersebut, Marta mengeraskan musik di dalam mobil tersebut. Namun tanpa mereka sadari Mary di belakang telah ditransfer sebuah cairan yang sangat menjijikkan. Akhirnya si pendaki benar-benar tewas dikarenakan makhluk yang berbentuk cairan berpindah kepada Mary. Setelah mendapatkan transferan yang banyak cairan yang berbentuk menjijikan itu, Mary dipengaruhi semua tubuh yang tidak lain untuk terus mencari asupan kepada makhluk lain. Sang Marta melihat sang ibu dalam berbahaya. Marta mencoba menyelamatkan ibunya, namun sang supir mencari sebuah senjata dikarenakan pengaruh gigitan di tangan Marta. Marta merasa kesakitan sehingga dirinya gagal menyelamatkan ibunya. Sehingga tiba-tiba sang sopir datang untuk menyelamatkan Lydia. Dan kemudian mereka semua kabur mencari sebuah tempat yang lebih aman di dalam hutan. Di saat di dalam hutan mereka tidak habis pikir kenapa Mary bersikap aneh dan ingin menghabisi mereka. Mereka berpikir untuk mempersulit pemburuan Mary. Sang supir menyarankan untuk lebih baik berpencar. Walaupun keadaan Lydia merasakan takut dan mereka pun berpencar, sang supir mencari pepohonan untuk mencari tempat persembunyian. Di sisi lain Marta dan Lydia bersembunyi di balik batu. Lalu Marta meminta kepada sang ibu untuk mengeluarkan cairan yang ada di jemarinya. Namun Mary tetap menemukan keadaan mereka berdua sehingga mereka berdua berhasil kabur, dan di tangan pelarian mereka Lydia menyuruh kepada Marta untuk kabur sementara. Dirinya akan mengalihkan perhatian Mary, dan Marta menolak rencana sang ibu, namun karena sang ibu terus memaksa sehingga Marta mau menuruti perintah ibunya tersebut. No me dejes sola. Lo que dije antes no era verdad. Singkat cerita, setelah Marta ditinggal oleh sang ibu, Marta bertemu dengan sang supir yang dirinya mengalami jatuh dari atas pohon. Marta pun merasa lega karena dirinya bertemu dengan sang supir. Karena dirinya tidak merasa sendirian lagi, akan tetapi tiba-tiba Mary datang. Dan mereka berlari menuju mobil. Di sisi lain Lydia mencari keberadaan Mary dengan membawa batu.
Akhirnya Lydia bertemu dengan Mary yang bergerak sangat cepat. Martha yang mendengarkan teriakan sang ibu. Sang supir menenangkan Martha yang merasa khawatir dengan sang ibu. Sang supir mengatakan, tidak usah khawatir, saya akan menjagamu. Martha yang merasa mendengarkan perkataan itu hanya bisa mengatakan iya saja. Dan kemudian sang supir mengajak Martha untuk pergi dari tempat itu. Dan diketahui makhluk aneh itu yang berada di tubuh Mary pindah ke tubuh Lydia. Setelah Martha berhasil kabur dan mereka menyadari kalau makhluk aneh itu akan berpindah-pindah ke tubuh yang lain. Dan sang supir menyadari sesuatu yang ditemukan di jalan merupakan makhluk aneh yang dikira merupakan makhluk luar angkasa. Lalu Martha teringat dengan keadaan ibunya dan dirinya merasa bersalah karena selama ini telah mengabaikan ibunya. Karena hal yang sepele sehingga Martha merasakan penyesalan. Dan sang supir menyadari bensin yang berada di mobil terlihat dari indikator sudah mulai ingin habis. Namun beruntungnya mereka sampai di pemukiman terpencil tanpa berhasil mengisi bensin di pom bensin. Sialnya pemilik pom sudah tidak ada karena seseorang pengisi bensin lagi sedang berada di luar. Dan sementara dia akan mengumpulkan bensin yang ada di mobil warga, tanpa berlama-lama sang supir langsung mengambil selang dan jerigen untuk mencuri bensin warga. Martha yang menunggu di dalam mobil, Martha tetap menunggu walaupun dirinya merasa ketakutan. Dan Martha menyadari sang ibu datang dan beruntungnya sang pengisi bensin mengalihkan pandangan sang ibu sehingga penjaga bensin menjadi umpannya. Di sisi lain sang supir sedang sibuk memulung bensin. Para warga dari salah satu mobil warga sambil menunggu bensin penuh, sang supir sambil bersembunyi di balik mobil. Secara tidak terduga si pemilik rumah sudah dihabisi oleh Lydia. Dan diketahui warga di sekitarnya sudah pudar oleh Lydia kembali ke mobil sang supir di mana di situ ada Martha. Martha berusaha menaiki ke atas mobil agar dirinya tidak diketahui keberadaan oleh sang ibu. Dan tidak lama kemudian sang supir datang dengan membawa bensin. Lalu Martha menceritakan kepada sang supir bahwasanya apa yang telah dia lihat dan dia pun mengajak sang supir segera pergi dari tempat itu. Singkat cerita mereka berdua melanjutkan perjalanannya agar dirinya terhindar dari Lydia. Akan tetapi mereka tidak menyadari jika Lydia berada di atas mobil. Tak lama kemudian sang supir merasakan kepalanya pusing diakibatkan karena terjatuh dari pohon. Kemudian Martha berusaha memberi apa yang bisa. Betapa kagetnya mereka dirinya mengetahui kalau Lydia berada di atas mobil. Diperlihatkan sang supir yang masih merasa kesakitan dan mengatakan kepada Martha jikalau dirinya kehausan. Namun mereka masih melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba mobil terhenti. Diakibatkan karena sang supir kehilangan banyak darah. Sang supir pun terpisah, namun Martha yang belum mengetahui Lydia sudah berada di dalam. Di tengah kepanikan Martha mengalihkan pandangan ibunya dengan menghidupkan radio sekeras mungkin. Di saat ibunya sedang fokus mendengarkan radio, Martha berusaha memberikan minuman kepada sang supir dengan perlahan. Martha menyelinap untuk mengambil botol minuman yang berada tepat di bawah ibunya. Saat botol sudah didapat, Lydia ingin kembali mentransfer makhluk aneh kepada sang supir. Di saat makhluk aneh itu sudah mulai beraksi, Martha memberikan alat sehingga lilitan tersebut terlepas. Akhirnya sang supir kembali sadar, namun secara tiba-tiba Lydia datang. Namun sang supir tidak punya cara lain sehingga sang supir menabrakkan mobilnya.
Dan mereka pun berdua berusaha keluar dari mobil yang sudah terbalik. Meskipun Marta terjepit dan mengalami cedera, namun mereka masih bisa dikeluarkan dari mobil tersebut. Namun secara tidak terduga. Di saat lagi-lagi Lydia ingin mentransfer makhluk anehnya kepada Marta, sang supir mengalihkan perhatiannya. Tepat pada waktu Marta berhasil menusuk Lydia menggunakan pedang sampai tewas. Semenjak mereka ingin pergi, makhluk aneh itu semakin berkembang dari tubuh Lydia. Akhirnya makhluk aneh itu pudar oleh api yang diberikan oleh sang supir. Dan pada keesokan harinya Marta dan supirnya tiba di sebuah lokasi di pemukiman terpencil yang sudah tidak berpenghuni. Sekian lama mereka melewati malam yang kegelapan penuh adrenalinkan. Dan terungkaplah di dalam bar itu memang tidak ada satu orang pun. Kemudian Marta mengatakan jika dirinya akan pergi ke kamar mandi. Sementara sang supir langsung menikmati minuman yang sudah tidak berpenghuni. Namun tanpa disadari sebenarnya bekas serangan dari para makhluk aneh. Dan makhluk aneh yang sudah menyelimuti seluruh penghuni tiba-tiba keluar. Dan Marta sudah dimangsa oleh makhluk aneh. Lalu sang supir tidak diketahui kelanjutan film pun tamat. Ending yang sangat membagongkan.